Oke, nih pertanyaan tentang inaprok yang penting ya dan harus diuraikan. Pertanyaannya itu Pak mau tanya belanja barang di bawah 2 juta yang tidak kena PPN dan PPh macam mana prosesnya Pak? Nah, untuk inaprok ini ternyata untuk pengadaan barang di bawah 2 juta ya itu ternyata dikenakan PPN dan PPh final. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Untuk yang GU itu dikenakan PPN dan PPh final 0,5%. Yang motong itu bendahara inaproknya ya, jadi bukan bendahara instansi. Jadi nanti untuk di SPJ-nya itu bendahara instansi itu membayar full ke inaproknya ya, tanpa memungut pajaknya untuk yang GU ya. Nanti uang yang sampai ke vendornya itu sudah dipungut pajak PPN dan PPh final 0,5% sama bendahara inaproknya. Jadi nanti yang mungut dan meter pajaknya itu inaproknya ya. Nanti uang yang sampai ke vendor itu sudah dipotong PPN PPh. Begitu nggih. Tapi bendahara instansi bayar ke inaproknya itu full ya, tanpa potongan sesuai dengan yang ada di kode pembayaran. Itu untuk yang GU. Nah, untuk yang LS ternyata nih ada yang aneh juga ya. Ini ada yang bertanya juga di pusat bantuan inaproknya ya. Ini ada nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ya. Ini ada yang bertanya ke pusat bantuan inaprok, apakah transaksi di bawah 2 juta pada metode pembayaran LS dikenakan PPN? Kalau yang GU kan tadi sudah jelas ya, kena PPN dan PPh final 0,5%. Yang mungut atau yang memotong itu bukan bendahara instansi, tapi bendahara inaproknya. Nanti bendahara instansi bayar ke inaproknya itu full, tapi uang yang masuk ke vendornya itu sudah dikurangi PPN dan PPh final 0,5%. Nah, untuk LS gimana gitu? Pertanyaan kurang lebih seperti itu ya. Untuk LS di bawah 2 juta itu tetap dikenakan PPN ya. Ini jawabannya dari Pusat Bantuan Inaprok. Ya, transaksi pembayaran LS bagi pengusaha kena pajak PKP tetap dikenakan pajak pertambahan nilai. Namun, PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah, melainkan dipungut oleh penyedia secara mandiri. Dan faktur pajak tetap diterbitkan oleh penyedia PKP. Jawabannya seperti ini ya. Jadi nanti bendahara instansi pemerintah itu yang untuk transaksi 2 juta ya, tidak memungut PPN-nya. Berarti nanti bendahara instansi pemerintah itu tidak perlu membuat korteknya ya, tidak perlu membuat depositnya. Tapi nanti yang membuat depositnya adalah perusahaannya itu sendiri. Dia membuat depositnya, membuat dan juga membuat e-fakturnya. Seperti itu ya. Nanti buktinya dilampirkan di SPM-nya untuk transaksi di bawah 2 juta. Transaksi LS ya. Seperti ini jawaban dari inaproknya ya. Kalau yang GU udah clear tadi ya. Jadi bendahara instansi pemerintah tidak perlu membuat korteknya. Untuk yang LS di bawah 2 juta juga sama. Tapi nanti ini akan muncul di itunya, di invoice-nya gitu. Tadi saya juga bingung. Di SP-nya itu tertulis barangnya dan PPN-nya. Tetapi di invoice-nya itu nggak muncul PPN-nya gitu. Ternyata ini adalah LS di bawah 2 juta untuk perusahaan PKP. Iya, emang rumit sih. Coba dicermati lagi nih. Ini tadi kejadian ini ada transaksi 500.000, ada PPN-nya 55.000. Di surat pesanannya muncul di situ barangnya 500.000, PPN-nya 550.000. Di invoice-nya munculnya 550.000 tanpa PPN gitu. Terus di kode bayarnya juga
550.000. Ternyata ini nanti pajaknya itu di store sendiri ya, sama perusahaannya. Kemudian e-fakturnya juga dibuat sendiri sama perusahaannya ya. Nanti dilampirkan di SPM-nya. Biar sama antara yang ada di surat pesanan dan di invoice dan kode pembayarannya. Begitu. Terima kasih.